Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sering lihat gambar ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Oke, itu lagi tren banget di media sosial dan semuanya berawal dari sebuah peristiwa kecelakaan mengenai study tour yang dilakukan oleh SMK Depok dan mengalami kecelakaan di Subang menyebabkan 11 orang tewas dan puluhan lagi luka-luka. Yuk, selamat datang di channelnya Mas Guru di episode tentang pembahasan Stop Study Tour, benarkah guru enak? Ya, teman-teman selamat datang di channelnya Mas Guru. Kali ini kita membahas sesuatu yang lagi viral ya teman-teman, tentang sebuah fenomena penolakan study tour dari masyarakat netizen. Oke, baik. Perlu kita simpulkan di awal bahwa kejadian tersebut harus kita lihat dari dua sisi ya teman-teman. Sisi pendidikan dan sisi transportasi. Jangan dicampur adukkan karena nanti akan menimbulkan sebuah kebingungan. Jadi dalam melihat sebuah fenomena, kita harus menempatkan fenomena itu tepat pada porsinya. Jadi kita melihat situasi ini dari dua situasi ya, pendidikan dan transportasi. Oke, baik. Pendidikan itu sangat berhubungan erat dengan sekolah ya teman-teman. Ada dua sekolah di Indonesia ini, yaitu sebenarnya ada tiga, tapi kita bahas dua aja, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, dua sekolah ini tentu saja serupa tapi tak sama. Namun nanti kita akan lebih fokus membahas tentang sekolah negeri ya, karena saya basicnya dari sekolah SD negeri. Oke, kita bahas sekolah negeri. Sekolah negeri banyak di internet berkomen bahwa gratis kok, masih bayar gini 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 gini, ada pungutan gini gini gini. Oke, kita jelaskan teman-teman. SD negeri itu memang gratis ya. Nah, apa saja yang gratis? Itu adalah uang gedung, biaya masuk, dan juga SPP bulanan. Nah, sedangkan yang harus disediakan oleh wali murid atau peserta didik adalah buku tulis, LKS, seragam, uang jajan, dan kegiatan ekstra jika ada. Jadi memang untuk sekolah negeri ini tidak boleh memungut biaya ke anak atau wali murid. Perlu digarisbawahi itu ya. Nah, terkait hal yang diusahakan mandiri, ada salah satu kegiatan yang disebut kegiatan ekstra. Nah, ini masih ada hubungannya dengan tema kali ini. Perlu diketahui bahwa kegiatan ekstra itu adalah kegiatan yang di luar jam pelajaran, dilakukan di luar jam pelajaran, jadi merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, apa saja kegiatannya? Itu banyak sekali teman-teman. Ada drum band, ada pramuka, ada tari, ada olahraga, ada komputer, ada juga outing class. Outing class itu kegiatan di luar sekolah, salah satunya adalah study tour yang akan kita bahas. Nah, di dalam kegiatan ekstra ini jika membutuhkan biaya, misalnya untuk drum band, tari, dan lain-lain membutuhkan peralatan atau juga mendatangkan instruktur, maka bisa dipungut biaya kepada wali murid, tapi yang memungut adalah komite sekolah. Komite sekolah itu perlu diketahui bahwa itu adalah perwakilan dari tokoh masyarakat dan juga dari pihak wali murid, dan itu di luar kepengurusan sekolah. Jadi nanti untuk uang yang ditarik itu juga diurusi oleh bendahara komite, tidak campur dengan uang sekolah. Itu perlu digarisbawahi ya, bahwa sekolah negeri nggak boleh minta atau memungut biaya. Nah, sedangkan jika ada kegiatan ekstra maka itu dihandle oleh pihak komite, baik dari segi perencanaan, segi keputusan, segi pembiayaan, segi manajemennya, semuanya dari komite sekolah. Oke, clear dulu ya di sini ya. Nah, kita lanjut. Nah, terkait dengan study tour itu ada dua poin penting yang menurut saya. Satu, study tour itu bukan programan kegiatan akademik sekolah. Nah, jadi diselenggarakan di luar jam sekolah atau di luar hari sekolah atau saat sekolah tidak mengadakan pelajaran, karena ada satu dan dua hal. Misalnya diliburkan atau memang pada saat libur atau pembelajaran sudah selesai dan lain-lain. Nah, sehingga kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan wajib sekolah. Artinya tidak semua sekolah harus melakukan study tour. Ada yang melakukan, ada yang tidak, dan itu tidak masalah. Yang kedua, study tour itu merupakan tradisi.
Nah, mungkin dari kita kecil dulu itu memang sudah menjadi tradisi bahwa pada saat kelas akhir jenjang, kelas 6 SD misalnya lulus, maka mereka mengadakan piknik atau study tour atau outing class atau apapun itu namanya. Nah, itu biasanya adik kelasnya akan melihat itu dan nanti dia di kelas 6 dia akan minta hal yang sama. Dan itu pun yang terjadi di sekolah kami ya. Jadi anak-anak kelas 6 minta diadakan piknik setelah ujian berakhir. Terus kita sebagai guru itu mengakomodasi keinginan itu dengan menghubungi pihak komite sekolah. Nah, pada saat komite sekolah menerima informasi, itu komite mengundang wali murid untuk melakukan pembahasan terkait rencana untuk study tour ini. Jadi, sekolah hanya menyediakan tempat saja. Untuk rapatnya itu yang memimpin ketua komite dan dihadiri oleh kelas wali kelas 6, wali muridnya, dan wali kelasnya, guru wali kelasnya sebagai pihak terkait. Nah, mengenai tujuan study tour, kemudian biayanya berapa, itu mutlak yang menentukan adalah forum tersebut di luar sekolah ya. Jadi, jika ada Bapak Ibu guru yang merasa keberatan dengan biayanya, mungkin tidak wajar atau mungkin tidak setuju, itu silakan disampaikan pada saat rapat tersebut. Nah, ini juga yang menjadi beberapa kelemahan kita ya, bahwa kadang-kadang kita dalam rapat itu pasif, walaupun tidak setuju kadang kita diam saja, namun pada saat keluar kita baru mengungkapkan perasaan itu. Memang ada sekolah yang ibaratnya itu seperti seolah-olah mewajibkan. Jadi undangan itu hanya sebatas formalitas tapi sudah ditentukan di awal, itu ada. Kami tidak memungkiri itu. Nah, ini saatnya untuk semuanya berubah ya teman-teman. Jadi dari pihak sekolah juga harus melakukan perubahan bahwa artinya menyadari itu bukan kegiatan wajib sehingga jangan diwajibkan, tapi ditawarkan kepada wali murid apakah akan mengadakan atau tidak. Jangan langsung diputuskan akan mengadakan terus ikut nggak ikut bayar. Nah, terkait ikut nggak ikut bayar itu juga merupakan kesepakatan di dalam rapat itu ya teman-teman, bahwa jika mengadakan study tour otomatis nanti menyewa armada itu biasanya biayanya sudah dipatok untuk armada itu. Isinya berapa itu biayanya sama. Nah, ini mungkin yang mendasari kesepakatan bahwa ikut nggak ikut bayar adalah untuk menutup biaya transportasi ini. Ya, jika Bapak Ibu keberatan tentang keputusan hal itu, maka silakan disampaikan pada saat eh, rapat tersebut. Nah, yang terjadi sekarang adalah dengan terbukanya fenomena ini, banyak perdebatan ini, memang banyak yang mengeluhkan hal itu ya, bahwa berangkat nggak berangkat kok bayar. Nah, itu keputusan masing-masing ada di sekolah. Kalau di kami memang itu ditawarkan kepada wali murid. Itu karena kemarin saya melihat notulen rapatnya ya. Di florkan ke forum, kemudian terkait tujuannya, terus biayanya berapa, kemudian ikut apa tidak, termasuk ikut nggak ikut bayar apa tidak, itu semuanya dibahas di situ. Nah, forum itu akhirnya memutuskan bahwa tujuan untuk tahun ini adalah ke Waterboom Jogja, tebing Breksi, kemudian pusat oleh-oleh. Biayanya adalah 300.000, itu sudah mencakup tentang transportasi, tiket 2 objek wisata, kemudian makan 1 kali, snack 1 kali. Nah, silakan itu di nilai sendiri ya. 300.000 wajar apa tidak. Nah, jika nilai yang ditawarkan itu tidak wajar ya silakan dikomplain pada saat itu juga. Bapak Ibu saya yakin bisa melihat pertimbangan melalui internet sekarang banyak. Oh, misalnya tiket wisata sana itu berapa, wisata sana berapa, kemudian transport ke sini sana itu berapa, makan berapa. Nanti akan ketemu gambaran nilai kewajaran dari nominalnya. Nah, jika itu dinilai tidak wajar, maka silahkan diprotes, boleh. Dan sekolah juga harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Ini itu juga kritikan buat kami ya, bahwa di dalam sebuah anggaran kegiatan itu pasti nanti akan ada laporan
keuangan, pertanggungjawaban keuangan. Itu buat koreksi kita bersama. Jadi sekolah juga nggak akan anti kritik ya. Itu kalau bagi kami. Ini adalah momen untuk memperbaiki sistem ini bersama-sama. Karena dengan masukan masyarakat berarti ada kekurangan yang memang harus kita benahi. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang beredar ya. Cukup menggelitik dan saya terpacu untuk mengomentarinya. Oke, yang pertama, wah enak dong gurunya dapat keuntungan. Nah ini bisa iya, bisa tidak, tergantung oknumnya. Oke, contoh misalnya, sebenarnya biayanya adalah per anak 300.000 misalnya. Kemudian dari oknum tersebut bekerja sama dengan oknum komite misalnya mengupkan itu menjadi 350 dan wali murid setuju. Akhirnya mereka mendapat keuntungan 50.000 kali sejumlah anak. Itu bisa terjadi. Saya tidak memungkiri itu ya. Namun kalau di tempat kami semuanya terbuka bahwa bahkan dari biro perjalanan yang mengirimkan rincian biaya itu kita sertakan sebagai dasar diskusi. Nah ini mungkin bisa dicontoh untuk sekolah-sekolah yang lain ya, bahwa keterbukaan itu sangat penting ya teman-teman, karena sekarang itu zaman sudah modern, banyak wali murid juga kritis, paham, tidak seperti dulu ya. Dulu kan mungkin informasi terbatas ya, jadi tidak terlalu terbuka. Tapi sekarang kita harus terbuka. Kalau wali murid tahu tujuannya itu kemana, mereka bisa cek secara online tiketnya berapa, transportasi normal berapa, makan berapa. Nanti kalau ditawarkan biaya yang tidak wajar, mereka pasti bertanya-tanya. Dan kadang mereka nggak berani langsung tanya ya, tapi mereka membuat status, kemudian bertanya di luar dan lain-lain. Itu sudah kami antisipasi dari awal bahwa kami ingin prinsipnya adalah keterbukaan. Baik kebetulan dari komite sekolah dan pihak sekolah itu sudah satu pandangan bahwa kita harus terbuka, transparan. Dan nanti juga ada laporan pertanggungjawabannya. Jadi biayanya berapa, iurannya berapa, terkumpul berapa, untuk apa saja, termasuk ada hal-hal memang untuk kebutuhan tak terduga ya, misalnya buat obat-obatan anak atau untuk hal-hal lain, kita nggak tahu di luar sana nanti ada hal pengeluaran yang tidak direncanakan sebelumnya. Di dalam proposal hal itu pasti ada, biaya lain-lain itu pasti ada, karena untuk menjaga. Oke. Nah yang kedua nih, gurunya piknik gratis dong. Oke, begini ya. Di dalam biro perjalanan itu memang biasanya ada beberapa slot gratis yang diperuntukkan untuk pendamping. Dan itu di tiket wahana pun juga ada yang seperti itu. Jadi misalnya 100 anak nanti free berapa pendamping. Dan itu saya pikir wajar ya teman-teman. Bahwa kenapa? Karena kegiatan ini adalah kegiatan di luar dan itu adalah anak-anak, maka dibutuhkan pendamping orang dewasa. Dalam hal ini kebetulan yang ditugaskan adalah gurunya, karena gurunya mempunyai keterkaitan di dalam keseharian dalam belajar mengajar. Nah, yang menjadi tidak wajar adalah kadang-kadang gurunya itu mengajak orang lain, dalam artian mungkin keluarganya, anaknya atau apa. Nah, itu yang pertama jangan berburuk sangka dulu. Bisa saja mereka bayar untuk slot keluarganya. Namun memang ada juga yang memanfaatkan situasi itu untuk mengajak anggota keluarganya, iya memang ada. Namanya juga oknum orang banyak ya. Nah, kalau di tempat kami yang mendapat jatah pembimbing dan itu memang guru kelasnya masing-masing. Di luar itu, jika nanti masih ada kursi kosong, maka kami membayar, Bapak Ibu. Itu bentuk komitmen kami ya. Komitmen itu berasal dari diri kita masing-masing. Ada yang pekewo walaupun sudah dikasih gratis masih bayar karena pekewo rasa untuk menjaga pandangan orang, ada yang seperti itu. Namun di sisi lain oknum yang nggak benar juga ada. Jadi tolong jangan di generalisir, diselidiki dulu. Jika ada hal-hal yang nggak wajar, tanyakan saja. Sekarang kan semua terbuka ya. Ada namanya WA grup wali kelas, wali murid, ada juga nomor pribadi dari guru tersebut. Silakan. Itu kesempatan kita untuk berkomunikasi dan bertanya secara langsung. Jangan sampai suudzon kita atau dugaan kita yang belum tentu benar itu kita share. Karena bisa saja itu menjadi fitnah loh. Nah,
cek dulu kebenarannya. Oke, jadi saya sebagai guru juga tidak anti kritik dalam artian fenomena itu ada, namun saya sebagai guru juga harus menjawab bahwa masih banyak guru-guru tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab di luar sana. Jadi, please bisa memilah dan memilih ya. Oke. Satu lagi. Ini analoginya mungkin ya guru yang menjadi pendamping tadi kok gratis mungkin bisa dianalogikan saat ada kayak biro umroh atau biro haji itu pasti ada pemandunya dan dia nggak bayar justru dibayar karena apa? Karena dia bertugas bekerja di sana. Nah sama ya seperti guru saat mendampingi piknik itu memang kelihatannya enak piknik gratis nggak bayar tapi di sisi lain kami punya tanggung jawab ya Bapak Ibu bahwa kami harus mengawasi anak-anak putra putri Bapak Ibu di saat objek wisata ada yang hilang, ada yang kepisah dari rombongan, ada yang nitipin barang berharga, ada yang mabuk kendaraan, ada yang sakit, dan lain-lain. Banyak sekali permasalahan itu. Dan itu tanggung jawab kami sebagai guru. Jadi kadang-kadang kami itu justru tidak bisa menikmati itu. Karena kami fokus ke kebutuhan anak-anak. Oke. Mungkin yang belum mengalami maido, monggo boleh maido boleh. Tapi saya juga berhak untuk memberikan pandangan saya berdasarkan apa yang saya alami bahwa guru yang ikut mini gratis itu nggak bisa senang-senang, yakin deh. Oke, nanti nanti saat ini mungkin saya bikin video ya biar biar bisa sebagai data pembanding biar nggak terlalu dicurigai. Oke, nah selanjutnya nggak banyak manfaat, menyusahkan saja. Oke, ini banyak sekali ya pendapat seperti ini. Dan untuk manfaat dan menyusahkan itu sangat relatif, Bapak Ibu. Tidak, mungkin perasaan sebagian orang nggak bermanfaat, bagi orang lain bermanfaat. Sebagian menyusahkan, sebagian lagi tidak. Karena memang namanya kondisi ekonomi dan lain-lain berbeda-beda. Maka dari itu, keputusan untuk mengadakan atau tidak adalah rapat komite dan wali murid. Yang keberatan dan merasa itu tidak perlu silakan disampaikan. Oke, jadi itu tidak bisa jadi pendapat mutlak benar ya bahwa ini bahwa studi itu nggak banyak manfaatnya dan menyusahkan itu tidak mutlak benar. Bisa ya, bisa tidak tergantung dengan kondisi. Saat nanti terjadi pembahasan, kemudian orang tua wali sepakat tidak merasa diberatkan, so nggak ada masalah. Tapi jika ada yang merasa keberatan, nah sekolah juga harus respon ini, harus respon. Kenapa keberatannya? Terus bolehkah tidak ikut? Nah, kalau tidak ikut nanti kuotanya gimana? Jika memang harus tertutup kuota, apakah bisa dicarikan pihak luar untuk mengisi slot tersebut dan lain-lain. Banyak solusi yang bisa dibicarakan. Jadi intinya pendapat ini tidak 100% benar, namun juga tidak sepenuhnya salah. Konteksnya tergantung dengan pembicaraan setempat. Oke. Terus kalau ada apa-apa tanggung jawab siapa dong? Nah, ini tentu ada dua pihak yang bertanggung jawab atas ini ya, yaitu sekolah nanti selaku pendamping dan juga pihak agen transportasi. Itu harus dibedakan ya. Oke, kalau dari pihak sekolah tanggung jawabnya adalah keselamatan atau ketertiban pada saat kegiatan di objek wisata. Jadi misalnya tadi saya sebutkan ada anak yang terpisah, kemudian anak yang sakit, anak yang mabuk perjalanan, anak yang menitipkan barang dan lain-lain, itu tanggung jawab sekolah. Dan guru juga harus bertanggung jawab atas itu, makanya nggak bisa senang-senang sendiri. Nah, terkait dengan keselamatan di jalan, transportasi, itu tanggung jawab dari agen transportasi atau pengusaha armada. Jadi saat kita sudah naik kendaraan, ya nggak bisa disalahkan gurunya. Itu tanggung jawab dari armada transportasi. Nanti akan kita lanjut ya. Nah, tadi sudah pihak pendidikan atau bidang pendidikan kita bahas, sekarang bidang transportasi. Oke, biaya study tour itu ada beberapa elemen. Ada tiket objek tujuan, ada konsumsi, ada pengeluaran lain seperti obat-obatan dan lain-lain, dan ada untuk transportasi. Nah, biasanya kita transportasi itu pakai travel, biro perjalanan, biro wisata, ataupun orang pribadi yang menyediakan layanan itu. Nah, dari pihak sekolah biasanya itu sudah memilah dan memilih track record dari agen perjalanan tersebut. Karena apa? Karena setiap tahun itu sekolah mengadakan itu, jadi sudah punya langganan,
dan biasanya dipilih yang terbaik menurut kita, tapi tetap memperhitungkan harga. Kenapa? Karena itu tadi hubungannya dengan wali murid, tidak semua wali murid itu kemampuan ekonominya sama. Nah, setelah itu kan nanti yang bertanggung jawab adalah biro perjalanannya. Apa sih tanggung jawabnya? Nah, biro perjalanan ini terkait keselamatan transportasi tentu menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia transportasi. Untuk apa? Untuk menyediakan satu, ini yang penting, menyediakan armada yang layak jalan. Mutlak itu tanggung jawab dari pengusaha perusahaan transportasi. Akhirnya kemudian kondisi mesinnya, kondisi remnya, kondisi eh, dalamnya semua harus layak, dan itu tanggung jawab dari transportasi. Kita sebagai guru kadang hanya melihat sekilas, oh bisnya bagus, bisnya baru. Padahal di luar sana banyak bis-bis tua yang direnovasi jadi bis baru. Kami tidak bisa mengecek sedetail itu Bapak Ibu. Oke, jadi itu ranahnya adalah perusahaan transportasi. Termasuk untuk dinas perhubungan untuk menggalakkan razia terkait hal-hal seperti ini. Karena praktek itu banyak sekali. Sekarang kan yang dilihat adalah tampilan luarnya, kayaknya bisnya kok baru, padahal dalamnya bekas, sama yang terjadi, sama seperti yang kejadian di Subang itu. Oke, yang kedua adalah menyediakan pengemudi yang layak. Nah, ini pengemudi itu juga faktor penting ya Bapak Ibu. Armadanya bagus, kalau pengemudinya nggak cakap, pengemudinya lalai, ugal-ugalan dan lain-lain, itu juga membahayakan. Nah, yang ketiga adalah layanan darurat. Jadi misalnya ada trouble di jalan, perusahaan itu harus siap untuk melakukan tanggung jawabnya, misalnya dengan armada pengganti atau mengirimkan mobil servis dan lain-lain. Nah, oke, jadi perlu dipahami ya bahwa untuk aspek di dalam transportasi itu menjadi tanggung jawab agen transportasi. Sekolah hanya berusaha untuk memilihkan yang terbaik. Sekalipun ada oknum yang mungkin penting dapat murah atau dapat free, ada yang seperti itu, kami juga nggak munafik, ada yang seperti itu. Tapi ayo, ini menjadi momentum kita bareng-bareng untuk memperbaiki. Yang sekolah jangan orientasinya bisnis, yang wali murid mulai berani untuk bersuara. Nah, poin penting apa sih dari pembahasan ini? Satu, poin pentingnya adalah keputusan diadakan atau tidak ada pada komite dan wali murid. Jadi kalau di dalam rapat itu tidak disetujui, maka kegiatan juga tidak bisa dilakukan. Karena apa? Semua terkait dengan pendanaan. Sekolah tidak bisa meminta biaya, kecuali sekolah swasta ya. Kalau sekolah swasta itu mulai dari uang gedung, uang seragam, kemudian kegiatan ekstra, outing kelas, itu memang ada tariannya, dan itu saya tidak bisa bicara ranah itu karena bukan ranah saya untuk berbicara. Oke, yang kedua, pihak sekolah seharusnya hanya sebagai pelaksana saja. Jangan ada motivasi bisnis, motivasi ekonomi. Kita pure untuk melayani anak-anak sama seperti keseharian kita dalam melayani anak-anak. Yang ketiga, pengusaha transportasi harus lebih meningkatkan pelayanannya dalam segi menyediakan armada, pengemudi, dan layanan darurat. Oke. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, teman-teman, musibah mungkin tidak bisa dihindari, namun kita hanya bisa untuk selalu berhati-hati. Tentu kejadian musibah itu kita semua tidak menginginkannya, namun setelah itu terjadi tentu itu menjadi bahan pelajaran buat kita untuk sama-sama melakukan perubahan, sama-sama mengkoreksi diri kita masing-masing. Dari pihak sekolah juga harus lebih waspada, harus lebih berhati-hati. Dari pihak wali murid juga harus lebih kritis lagi menyampaikan apa yang kurang. Dari pihak transportasi juga harus bisa memberikan pelayanan yang prima. Semoga kedepannya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit merubah paradigma kita untuk memandang sebuah fenomena ini dari berbagai sisi agar kita tidak sempit dalam berpikiran dan kemudian menghakimi sesuatu yang kita tidak paham. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.